kita tidak ada yang bisa merubah nasib kita selain kita sendiri, gitu ya. Harapan kita kan semua begitu, Bu ya. Mungkin saya yakinlah Ibu pergi dari kampung, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan keluarga, meninggalkan sanak saudara kita di kampung halaman kita tinggal, kita berangkat ke Kalimantan Timur, ke Berau, ya kan, ke Lempake ini, kerja di PT DLJ ini. Apa harapan kita? Harapan kita kan kita ingin hidup layak. Yang tadinya kita udah capek kerja gotong royong di kampung. Di kampung tuh susah, makanya kita mau kerja di sini. Nah, kalau sampai sini kita kerja gotong royong lagi, kerja harian lepas juga, sama aja bohong kalau begitu. Kerja bayar, kalau nggak kerja nggak dibayar, ya kan, harian. Bagaimana kalau kita nanti sakit? Kan selamanya kita nggak sehat. Terus meningkatkan taraf keluarga tadi, kalau kita bisa anak kita sekolahkan sampai kita sekolah sampai SMP, anak kita minimal SMA, ya kan, bisa ke perguruan tinggi, bisa menabung. Karena apa? Kita ini bukan sapi cukup makan, kita butuh rumah masa depan, pendidikan anak, tabungan untuk masa tua kita, gitu ya. Makanya semua udah diatur sebenarnya, tapi perusahaan ini tidak mau jalankan karena mungkin seperti ini lah, mungkin dari atas yang punya uang dia bilang keluarkan biaya sekecil-kecilnya, hasilkan uang sebesar-besarnya untuk saya, gitu ya. Akhirnya apa? Ditindasnya kita, dikurangi hak-hak kita, gitu, dikurangi hak kita, sehingga ya mengeluh seperti tadi. Sedih memang Bu, kerja hujan-hujan juga dipaksa, gitu, seperti bapak-bapak dikasih target, kerja dikasih target, sama juga dengan kerja borongan berarti kan. Kalau kita kerjakan berdasarkan waktu, karyawan itu 7 jam sehari, mau berapa hasilnya ya itu, gitu. Kalau hujan, kita tunggu kalau hujan berhenti, waktunya pulang 7 jam itu. Kalau berdasarkan hasil berarti kerja borongan kita. Percuma aja kita diakui karyawan kalau kerjanya borongan. Yang lain-lain juga seperti itu. Harusnya di sini kalau misalnya udah lama serikat kita matang, harusnya kita udah berbicara kesejahteraan di atasnya normatif. Di sini kita normatif aja masih dilanggar. Normatif itu apa? Yang diatur oleh undang-undang kan? Cuti misalnya 1 tahun 12 hari itu normatif. Gaji tidak boleh di bawah UMK, ketentuan pemerintah. Itu normatif semua yang nggak boleh dilanggar, nggak boleh ditawar-tawar itu. Ini teman-teman yang sudah berserikat dari lama, dia sudah berbicara di atasnya sudah. Dia berbicara itu uang transport, beasiswa anak, fasilitas pendidikan. Di situ sudah mereka berbicara. Ya kita ini masih normatif aja yang kita ributkan, status saja belum jelas. Aduh. Tapi tidak apa-apa Bu ya, kita tidak ada ini. Ya kita terima kasih ke teman-teman pengurus PK kayak Pak Tahir juga ya, yang sudah punya pemikiran begitu. Kita pun sebenarnya kemarin tidak kita mencari-cari. Ini pengurus PK dan bapak-bapak semua di sini yang datangin kita. Kami minta tolong, kami mau bergabung di UKATAN. Datang kami ke sini, gitu kan? Ya mungkin nanti dari Pak Tahir juga bisa menceritakan sedikit sejarahnya bagaimana kemarin awalnya itu ya. Ini kepedulian semua, berangkat dari kepedulian hati. Kalau dicari untungnya ini serikat ini orang bodoh semua ini. Meninggalkan keluarga, meninggalkan apa di rumah gitu ya, pergi ke sini. Bukan kita dapat hasil sebenarnya, tapi kepuasan hati kita bisa menolong sesama. Itu aja nilai ibadah yang kita cari. Cuma itu aja kami yang kita dapat. Menyelesaikan masalah seperti itu, pesangonnya dibayar gitu, pensiunnya itu sangat senang kita itu sudah, karena itu haknya dia yang kita perjuangkan. Ya mungkin itu Pak Tahir mungkin ada yang disampaikan. Kita ini kayaknya dikejar-kejar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Giliran saya pas hujan ini Bang. Mudah-mudahan tidak sampai. Saya 2 menit saja. Saya berharap begini, Bapak Ibu yang saya hormati, abang-abang sekalian. Saya ingin cerita satu. Ketika teman-teman ini kemarin berkumpul kita sambil ngopi, mereka maunya banting meja, kemudian hajar kan gitu. Saya bilang jangan, ikuti jalurnya, bentuk serikat. Maka saya berpesan, Bapak Ibu sekalian, mulai hari ini satu di antara Bapak cari 5, genap sampai 500, nanti ada namanya PKB. Itu targetkan 2021. Saya kemarin bergundul Pak, karena punya nazar. Kalau teman-teman UKATAN sini di DLJ sini nanti bisa melaksanakan PKB, saya gundul lagi. Oke. Ya. Jadi pesan saya Pak,
silakan cari teman sebanyak mungkin yang mau bergabung di Hukatan dalam waktu dekat ini kalau bisa. Tetapi tetap pakai ilmu padi Bapak Ibu sekalian. Pakai ilmu padi itu maksudnya begini. Ayo kita gabung. Jangan sok maksudnya. Gabung pasti dapat, gabung pasti tidak. Pakai ilmu padi. Jadi bergabung, kemudian setelah bergabung baru nanti kemudian dibuktikan. Kenapa? Karena serikat itu memang harus banyak dulu anggotanya. Meskipun 7 saja cukup ya Bang ya. Tetapi lebih banyak, lebih bagus untuk membentuk PKB. Saya bernazar seperti itu Bapak Ibu sekalian. Mengapa? Ketika nanti perjanjian kerja bersama bisa dilaksanakan, insya Allah perusahaan itu maju, karyawannya juga jauh lebih maju, sejahtera. Jadi singkat cerita, karena mau hujan, mohon Bapak Ibu sekalian cari teman sebanyak-banyaknya. Mau yang dia di sebelah tadi masih di sebelah sana, digombal saja Pak supaya masuk di Hukatan. Kamu di serikat mana? Serikat Hukatan. Jangan nanti bingung serikat buruh mana? Yang jelas mana? Sebut saja serikat Hukatan. Oke? Ya. Itu saya kira Pak. Jadi silakan mengajak teman-teman yang lain supaya nanti apa yang disampaikan Ibu Nur Hayati, Ibu Mikaela kalau tidak salah namanya, Pak siapa tadi, Pak Petrus, itu semua bisa berjalan. Makanya PKWTT kemudian PKWT itu bisa nanti dilaksanakan, mudah-mudahan terwujud dalam waktu dekat ini. Oke, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin biar enak ya, sekalian saya perkenalkan juga ya pengurus-pengurus PK kita di sini ya. Mana SK? Tolong dibacakan SK-nya, biar kumpul dulu di depan sini pengurus semua. Biar tahu nanti kan koordinatornya di mana, jadi tahu. Ada masalah, jangan sampai ini pengurus yang datangin kita, jangan. Kita yang datangin pengurusnya, bantu mereka kerja. Karena jumlahnya sedikit. Ya sebutkan aja satu. Sebut maju dan siap push up. Ya pusat. Karena kemarin kita sudah sepakat. Kalau kurang dari 300 mereka push up PK-nya. Kalau yang di sini lebih dari 300 kami yang push up. Kami yang push up, begitu. Ya, tantangan aja itu. Bacakan Pak. Hah? 10 aja dulu. 10. Ada yang mau tambah? 10 push up. 15, 20, 25, 70. Saya korting lah DBC karena ya kasihan karena bodinya juga nggak memenuhi syarat. 10 saya korting jadi 15. SK mana SK? Coba tolong tutup pintunya. Mang, mana SK Mang? Belakangnya biar aja, nggak apa-apa itu. 70. SK. Itu dari tuh. Hujan ini adalah anugerah. Ya betul. Kalau tidak ada air hujan itu tidak ada yang tumbuh dalam muka bumi ini kan? Kita syukuri aja lah. Kalau saya jangan sampai kehujanan, luntur nanti. Ini temannya. Ambil t-shirt kakinya. Kembali Ini nyontek dia. Aku masih pakai topi. Jadi mohon Bu ya, nanti pengurus-pengurus yang kita panggil tolong dibantu mereka bekerja ya. Jangan sampai dia yang datangin kita ya. Mudah-mudahan dengan hujan ini apa yang kita inginkan itu akan tercapai. Amin. Amin. Mana? Apa-apa itu biarin aja. Biasa ya. Biasa kehujanan ya. Bisa. Kau masukin sini aja. Itu ada. Biarin. Ini nggak bisa dikabut. Nah di situ aja. Cuman mobilnya aja. Nanti aku yang mundurin. Ini hujan lewat aja istilahnya pembawa rezeki. Ya. Mantap. Ini pembawa rezeki semua ini bagi kita ini. Wah, mantap sekali. Wah, ini banyak air di tengah ini. Banyak air.
Awas itu ya. Ini banyak air ini. Ini di tengah ini banyak air. Terus. Lagi. Ah, ini posisinya lagi hujan ini. Oh. Sudah kasih. Terus. Kasih sudah. Jadi kita kemarin sebenarnya ini pencatatan keluar itu sekitar sebelum kemarin adanya virus corona itu ya. Kita kemarin sudah mengadakan sosialisasi, akhirnya tidak jadi karena virus itu. Rencananya kemarin kita mau acara seperti ini, kita perkenalkan juga pengurusnya, biar koordinasinya jalan antara anggota dengan pengurusnya. Banyak juga saya dengar itu banyak yang keliru. Dia bilang saya sudah daftar bilangnya, tapi dia tidak tahu daftarnya kemana, taunya serikat aja. Tapi jelaskan tadi itu ya, hukatan ya, hukatan. Ya bajunya seperti inilah. Dan pengurusnya nanti kita sebutkan. Silakan Pak Koordinator. Kami akan membacakan SK pengurus Hukatan PT DLJ. Dewan Pengurus Cabang Federasi Kehutanan, Industri Umum, Perkayuan, Pertanian, dan Perkebunan Hukatan KSBSI Kabupaten Berau. Surat keputusan Dewan Pengurus Cabang Federasi Kehutanan, Industri Umum, Perkayuan, Pertanian, dan Perkebunan tentang pengesahan susunan pengurus komisariat Federasi Kehutanan, Industri Umum, Perkayuan, dan Perkebunan PT Dwi Wira Lestari Jaya Kabupaten Berau periode 2020 sampai 2022. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, menimbang pertama, untuk membangun Federasi Kehutanan, Industri Umum, Perkayuan, dan Perkebunan sebagai serikat buruh yang kuat, perlu adanya struktur organisasi di setiap unit kerja guna penguatan serikat buruh, pengembangan program konsolidasi, advokasi, pendidikan, dan pelatihan. 2. Memandang perlu segera diterbitkan surat keputusan pengurus komisariat PK Federasi Kehutanan, Industri Umum, Perkayuan, Pertanian, dan Perkebunan PT Dwi Wira Lestari Jaya, mengingat pertama, pasal 30 Anggaran Dasar ADF Hukatan. 2. Pasal 11 dan pasal 13 Anggaran Rumah Tangga ARTF Hukatan, memperhatikan sebagaimana disampaikan dalam berita acara pengurus bertempat di perumahan MES PT Dwi Wira Lestari Jaya, Desa Biatan, Kecamatan Biatan, Lempake, Berau, Kalimantan Timur, memutuskan menetapkan pertama, mengesahkan susunan pengurus komisariat PK Federasi Kehutanan, Industri Umum, Perkayuan, dan Perkebunan PT Dwi Wira Lestari Jaya Said Biatan Lempake Kabupaten Berau, masa bakti 14 Januari 2020 hingga 14 Januari 2022, yang nama dan jabatannya sebagai berikut. Pertama, Ketua Talpas Pasar Ibu. Maju. Wakil Ketua 1 Asi Gusman. Wakil Ketua 2 Ilyas. Kedua, Sekretaris Dominus. Wakil Sekretaris 1 Suryadi. Wakil Sekretaris 2 Irfan. 3. Bendahara Suratman. Wakil Bendahara 1 Andika. Wakil Bendahara 2 Abdul Ghafar.
Pemerintah Kabupaten Berau, Dinas Tenaga Kerjaan dan Transmigrasi. Tanda bukti pencatatan. Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor F16/2021 tanggal 15 Februari 2001 tentang tata cara pencatatan serikat pekerja serikat buruh, telah diterima pemberitahuan pembentukan pencatatan kembali serikat pekerja serikat buruh, Federasi Serikat Pekerja Serikat Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja Serikat Buruh yang bernama PKF Hukatan KSBSI PT Wiwira Lestari Jaya, alamat Biatan, Kecamatan Biatan Lempake, dengan surat nomor 001 garis miring PKF Hukatan KSBSI garis miring PT DLJ garis miring nomor 1 2020 14 Januari 2020. Kelengkapan persyaratan sesuai pasal 2 ayat 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor F16/2001 telah dipenuhi dan telah kami catat dengan nomor bukti pencatatan 002 garis miring PKF Hukatan KSBSI PT Wiwira Lestari Jaya Site Biatan Lempake garis miring DFT garis miring 06 2020 tanggal 30 Januari 2020. Tanjung Redep 30 Januari 2020. Kepala Junaidi SPT. Terima kasih. Inilah dia ya, Bapak Ibu semuanya yang tidak hadir pada hari ini, tolong diberitahukan bahwa inilah pengurus-pengurus PK-nya. Jadi ada persoalan nanti, inilah dihubungi mereka, disampaikan apa keluhannya, disampaikan ke dia dan disampaikan. Jadi jelas Bu ya, Bapak Ibu semua ya, ini kan teman-teman di sini juga, jadi kenal semua ini, tampan-tampan semua ini, pejuang-pejuang semua ini. Saya mohon nanti ke depannya seperti yang saya sampaikan tadi, tolong dibantu. Jangan kita yang didatangin ya, Bapak Ibu ya. Kita yang merasa punya masalah, kita lah yang datang ke mereka. Karena mereka sendiri kan karyawan. Mereka sendiri kan karyawan bekerja, ada kewajibannya di perusahaan ini. Jadi kita sendiri yang akan mendatangi mereka, sampaikan keluhan kita, permasalahan kita apa. Aduh. Nah kan sudah berhenti juga hujannya, untuk dibasakan SK ini. Jadi tadi yang dibacakan itu SK dan itu bukti pencatatan. Legalitasnya kita ada di sini. Bahwa kita ini tercatat sah di PT DLJ ini. Jadi tidak perlu khawatir dibilang itu serikat ilegal dan seterusnya ya. Karena kalau ilegal, kalau misalnya kita ini tidak tercatat resmi, ya kami ini DPC duluan yang jadi kasus, jadi masalah ya kan? Bagus. Pengurus-pengurus PK-nya ini, ya dia duluan ditangkap polisi misalnya kalau ini misalnya ilegal. Kalau masalah itu mungkin Bapak Ibu semua tidak ada lagi kekhawatiran itu ya. Kalau masalah legalitas dan seterusnya kita sudah dengar bersama-sama tadi. Dan misalnya kalau ada Bapak Ibu yang masih ragu mau minta kopiannya, silakan nanti hubungi aja pengurus, mana SK-nya, mana bukti pencatatannya ya. Mungkin itu saya kembalikan ke ini Pak Moderator. Mana dia? Waduh, saya makan air. Oh, di jalan rupanya. Cara selanjutnya dipimpin itu push up saja. Kita hukum dulu. Tapi kayaknya kalau push up nggak cukup ini ya. Nggak usah push up aja ya ketua ya. Joget menyanyi. Harus komitmen. Harus komitmen. Kalau itu sekojam Harus ya. Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju. Jadi ini bukan anu ya, ini candaan sebenarnya ya, candaan tapi merupakan tantangan bagi mereka, ya kan, mendatangkan 300 anggota, ya kan. Jadi ini
sifatnya rileks ya. Kan lama sudah nggak ikut pelajaran baris berbaris, Pendidikan terus militer. olahraga ya kan, sampai perutnya buncit ya. Coba ambil jarak aja, sekot jam aja, kalau push up nggak bisa. Sekot jam aja. Ya, 10 kali. seneng aku. Ya, sampaikan. Ya. Jadi begini ya, saya kan bosnya. Bos ada di hukum, berobat lagi. Oh tak. Jadi kembali lagi ke pasal 1 ayat 1. Anggota. Iya. Oke. Jadi saya kembalikan ke anggota. Intinya ketua tidak pernah salah. Ya, intinya ketua nggak pernah salah. Mengingat perut juga kan. Ada jakalnya ya. Nah ini kita yang butuh seperti ini. Ketua itu akalnya langsung main, des main. Nah itu kalau menghadapi manajemen gitu, Udah begini. langsung. Tapi kalau nanti Pak Witar yang marah-marah, saya di depan. Jaminannya ya, jaminannya itu. Untuk kali ini saya serahkan ke teman-teman saya. Ya. Oke siap. Hitung. Yang itu bosnya, Oke. Berapa kali? 20. Kalau bosan 20. Oke. Tapi Pak, saya dulu sekolah cuman sampai di gerbang. Jadi nggak bisa ngitung 10. Saya usahakan. Kita bolak-balik. Saya hitungnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ini betul-betul ketua ini menyelamatkan anggotanya. Pengurus-pengurusnya ini diselamatkan dengan baik. Luar biasa ya. Jadi spontan dia langsung reaksi, otaknya langsung main, dia memainkan otaknya. Itu yang kita perlukan untuk mengatasi menghadapi manajemen itu seperti itu. Ya, refleksnya, otaknya refleks gitu. Nah, supaya Adalah semua ini Pak. oh andalan, mantap. Apalagi yang rambutnya kuning. Kemarin terus terang aja, kemarin saya datang ini rambut kuning juga. Nah, dikirain sampai difoto ya, difoto berdua ini dicuri sama bendara kalau nggak salah. Nah, anak kembar katanya. Nah, daripada saya kesini kembar, saya berubah lagi tadi pagi. Saya Warna apa ini? kasih cek lagi. Warna ya. apa ini? Jadi tadi berapa? 5 ya? Skor jamnya 5 berarti kan? Nah, saya akan selamatkan. Kalau push up gimana? Kasihan mereka ini. Jadi Bapak Ibu semuanya perlu saya sampaikan ya, bahwa memang perjuangan mereka ini dari awal itu saya menyaksikan sendiri ya. Semangatnya mereka, perjuangan mereka itu ya, mengurus ini, formulir dan seterusnya, datang ke Tanjung, berkomunikasi dengan saya siang malam, bagaimana ini masalah ini Pak bisa diselesaikan. Ini kita patut bangga dengan mereka, dan orang ini orang-orang pilihan yang memang ini ya. Percayakan kepada pengurus ya. Harus Memang percaya. mentalnya hal-hal seperti ini itu ya, memang mentalnya harus ditempa seperti itu memang, karena memang berat beban jadi pengurus itu ya, karena dia membawa persoalan itu bukan pribadinya dia, salah dia mengambil keputusan gitu kan, anggota sendiri yang mendapat akibatnya ya orang banyak gitu ya. Tapi teman-teman di sini kita percayakan ke sana, dan saya berterima kasih juga kepada teman-teman semua pengurus PK maupun anggota yang sudah ada, yang sudah percaya dengan gugatan ya. Mudah-mudahan kami juga semua amanah gitu ya, dan kalian semua juga ya harus membantu kita, karena jumlah kita itu yang membentuk kekuatan kita. Perusahaan itu banyak uangnya, apapun dia bisa lakukan ya, jelas ya, apapun dia bisa lakukan. Kita ini orang lemah, tapi kalau orang lemah ini dikumpulkan seperti sapu lidi ya, satu sapu lidi ini itu tidak ada bermakna apapun. Kalau dipatahkan sapu lidi satu, gampang patah ya kan. Kalau dipukulkan ke anak-anak, ketawa-ketawa aja anak-anak itu tidak sakit ya. Tapi kalau sapu lidi itu dikumpulkan menjadi satu, menjadi sapu ya kan. Lidi ini tadi dikumpul menjadi sapu. Sapu ini kan banyak gunanya, bisa menyapu halaman, berguna kan. Kalau dipatah sapu, bisa enggak dipatah? Susah matahkannya itu sapu itu ya kan, karena ada ribuan lidi tadi bersatu menjadi sapu lidi ya, tak gampang dipatahkan. Kalau satu jari gampang, tidak bisa melakukan apapun. Ini kan harus ada kerjasama ini antara ibu jari ya dengan jari-jari yang lainnya. Akhirnya apapun bisa kita akan lakukan gitu bersama-sama ya.
Saya minta juga pengurus PK ini ada semua di tengah-tengah dan kita semua berkumpul, kita di lapangan situ aja. Ya, di lapangan semuanya, anggota semua yang merasa anggota gugatan. Pengurus ini kita kumpul di tengah sini. Yuk, kita ilustrasi. Pengurus tadi kita kumpul di tengah ini. Inilah kita ini sekarang serikat ya. Ini kita ilustrasikan seperti ini. Pengurus semua di tengah ini membentuk lingkaran ya, seperti ini, saling berpegang pundak ya. Berpegangan pundak semua pengurus. Saya di tengah sini. Ayo, semua pengurus. Ya, semua pengurus. Anggota yang lain semua membentuk lingkaran sama seperti ini, saling berpegangan punggungnya. Ayo, sini. Anggota maupun anggota kita ilustrasikan semua. Anggota. Berangkulan. Kayak pengurus. Kayak pengurus ini, ayo semua. Sambung. Ini di belakangnya ini bikin kecil, di belakangnya lebih besar lagi. Bikin berapa baris ke belakang, enggak apa-apa, ayo. Ya, di luarnya lagi, bikin lagi, ayo semuanya. Jangan sampai ada yang putus. Ya, seperti ini ya. Ilustrasinya kita berserikat itu seperti ini. Sebelumnya kita itu berpecah belah, tidak menjadi satu ikatan. Tidak ada satu teman kita ini yang muncul seperti ini di pihak kata ada pesangon dan seterusnya, merasa tidak adil. Tidak ada yang bisa mengikat kita ini. Yang lain tidak ikut merasakan kesakitan itu. Ya, persaudaraan itu. Kita sekarang itu bersaudara, satu ikatan, serikat, ya, seperti organisasi, organ, ya. Organ itu ini mata, ini hidung, ini tangan, ini kaki, semua berfungsi. Kalau jari kaki berjepit, mata menolak matanya. Ya kan? Merasakan kesakitan kaki itu, mulut minum obat supaya kaki tidak sakit. Karena merasakan penderitaan sesama kita ini sesama pekerja, kita jauh dari kampung halaman, kita tidak punya saudara di bawah ini. Tapi kalau kita juga ingin kita menjadi saudara semua, setuju ya? Kita akan ambil supaya saya ilustrasikan seperti itu. Nah, sekarang begini, saya ambil begini. Ini saya manajemen di tengah ini. Ya, ini anggota semua di belakang ini. Dia lakukan tuntutan, karena tuntutan kalian di belakang ini. Saya mulai kemana kira-kira? Saya tidak bisa lari kemana-mana, karena memang ini aturan, memang harus gitu. Saya nggak kemana, tidak bisa gitu. Akhirnya siapa? Akhirnya setuju juga gitu, karena memang itu aturan. Selama ini kita pecah belah. Akhirnya kita ini tidak bisa melakukan apapun gitu. Meskipun itu aturan itu berpihak di kita, tapi apa yang kita lakukan tidak bisa. Di serikat ini kita bersatu, apapun masalah yang kita hadapi bersama-sama. Semua pengurus ini, mereka ini kebetulan di depan, tapi kita berikan dukungan kepada mereka. Apapun itu keadilan itu kita harus tuntut bersama-sama. Ya, setuju ya? Semuanya. Sambil ditekuk ya, ditekuk tangan saya, sambil ditekuk sampingnya. Kamu adalah saudara saya. Kamu adalah saudara saya. Apapun masalahmu itu masalah saya. Apapun masalahmu itu masalah saya. Apapun kesulitan kita akan hadapi bersama. Apapun kesulitan kita akan hadapi bersama. Saya tidak akan membiarkan ketidakadilan terhadap kamu. Kamu adalah saudara saya. Kamu adalah saudara saya. Kita sesama anggota UKT. Kita sesama anggota UKT. Ya, jelas ya, itu supaya itu janji kita bersama ya. Bahwa besok-besok kalau ada anggota kita didatangi manajemen, diperlakukan tidak adil, ya, atau tadi sepertinya dia itu udah masanya pensiun cuma dikasih mengundurkan diri. Jangan kita biarkan, setuju ya? Betul. Itu saudara kita sudah janji. Itu saudara kita, jangan kita biarkan itu. Kita datangin dia, apa boleh kita begitu Pak? Apa boleh Pak? Gitu. Ini saudara saya Pak. Tak boleh Bapak melakukan tidak adil. Jelas ya? Jelas. Kedepannya kita bisa komitmen bersama ya. Makanya gugatan itu solid, komit, visioner. Jelas kita melihat ke depan, masa depan kita, masa depan anak-anak kita. Ya, kita perjuangkan kesejahteraan kita di sini demi keluarga kita yang bergantung nasibnya kepada kita. Ya, masa depan kita ke depannya harapan kita itu semua ya. Setuju ya Bapak Ibu ya? Setuju. Siapa kita? Bukatan. Siapa kita? Bukatan. Siapa kita? Bukatan. Solid, komit, solid. Terima kasih. Kerjaannya dilakukan. Ya, siap. Kita nanti ke sana. Kita koordinasi semua pengurus ya. Pakai seragam juga, Nanti kita foto di sana ya. Ya.
Ada ibu-ibu yang mau menemani saya nyanyi, Bu? Oh, mantap. Hah? Ada? Ayo Bu, sini Bu. Ayo. Ayo Bu, biar meriah kita, hujannya sudah reda. Kita tinggal santainya aja ya. Santai, Jangan terlalu makan-makan. tegang. Nah, nanti Santai, otot-otot makan-makan. dilemaskan ya. Yang mau joget-joget ya. Kue. Itu namanya hukatan. Sersa, serius tapi santai. Sesinya ini ngobrol santai, coba. Ngobrol santai, ya. Osan. Obrolan santai ya. Jadi kebetulan kita masih ada waktu yang 1 jam lagi. Acara memang sudah kita tutup ya, kita tutup atau ditutup dulu dengan doa. Lalu setelah itu nanti kita ada bincang-bincang santai lah ya, bincang-bincang santai, kita berbagi pengalaman. Kebetulan di sini juga ada Pak Yohakim, dia ketua PK di TBP ya, mungkin bisa berbagi pengalaman dengan teman-teman di sini. Ya mungkin dibubarkan aja. Ya? Sudah. Jadi seperti tadilah ilustrasinya bahwa kita tadi itu kita yang berjanji ya, kita yang berjanji dengan saudara-saudara kita semua ya. Karena apapun status kita di sini, kalau kita memang pintar, nggak mungkin kita sampai kerja di perusahaan sawit ini ya. Mungkin kita kalaupun kerja di perusahaan sawit ini jadi manajer gitu ya. Karena kita ini senasib, sepenanggungan, nasib kita sama lah ya. Mengharapkan kesejahteraan. Jadi nggak boleh kita, kepedulian itu nggak boleh lagi kita membiarkan gitu ya, saudara kita yang lain itu ditindas, haknya diginikan. Itu nggak boleh lagi ke depannya. Harus sama-sama kita ini. Ini adalah pertanyaan lagi satu. Ya, pertanyaan, Pak. pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ado Hadori, Pak. Bekerja sebagai panen. Udah SKU 3 tahun. Tapi di masalah catu beras itu, Pak, dari pertama saya jadi SKU itu tetap 9.000 aja gitu. Sedangkan saya beli di koperasi itu Bon yang 20 kilo itu udah 240. Udah berapa itu? 11.000 Selama 3 tahun itu dia kasih itu 9.000 aja. Yang saya mohon itu kira-kira bisa nggak diberaskan aja itu, Pak? Wah, Ya, betul. makanya itu, jadi gini ya. Sudah Pak? Nah, jadi itu juga terjadi di perusahaan lain, di saudara-saudara kita bukatan yang lainnya. Kadang di sana dia awalnya itu diberikan satu beras itu 2011 misalnya. Pada 2011 itu harga beras itu 7.000 1 kilo, ya kan? 10 tahun yang lalu, ya kan? Sekarang 2020. Dan harga beras sekarang itu sudah 12.000, 13.000 1 kilo. Dan 7.000 itu masih dia pakai sampai sekarang, kan gitu pertanyaannya. Nah, itulah gunanya tadi kita itu berserikat, Pak. Saya juga itu kalau masalah itu saya juga nggak bisa menjamin sendiri, Pak. Tapi itu jaminan bagi pengurus dan kita semua yang akan perjuangkan itu. Amin. Karena kita jangan berpikiran begini bahwa yang menggaji Bapak Ibu semua itu serikat, yang mengasih catu beras itu serikat, bukan. Kita ini teman Bapak Ibu, saudara Bapak Ibu yang ikut di depan memperjuangkan itu, kan gitu kan. Nah, tugas kita sekarang apa sebagai anggota? Ajak teman sebanyak-banyaknya. Kalau dia misalnya ragu dan takut, datangin dia. Kenapa kau takut, saudaraku? Aku ini saudaramu, aku ini juga takut di PHK, makanya aku berserikat, ya kan? Aku ini juga tidak mau diperlakukan tidak adil, makanya saya berserikat. Karena kalau kita menuntut sendiri tidak bisa, kita ini lemah. Makanya kita harus melalui serikat. Ayolah kita gabung menjadi anggota. Itu tugas kita. Setelah kita menjadi kuat, apa yang kita minta bisa. Karena apa juga? Kita menganggap juga bahwa perusahaan ini juga rumah kita sendiri lah, ya kan? Rumah kita sendiri. Saat atapnya bocor kita tambal, ya kan? Kalau misalnya banjir kita tinggikan. Karena biar kita nyaman di perusahaan ini, kan betul? Ya kan? Kita ingin juga perusahaan ini maju ke depannya. Supaya apa? Kita lebih sejahtera, kan begitu. Tapi selama ini yang kita lakukan bukan kita ada kerja yang tidak sesuai aturan, tapi perusahaan yang terus-terusan mengurangi hak kita, gitu. Seperti catu beras itu, Pak. Seperti tadi yang disampaikan juga Pak Tahir, bahwa rencana kita ke depan, kalau keanggotaan kita 50% plus 1, 50% plus 1 itu begini. Ada karyawan di LJ ini ada 1.000 orang, kita 501.
Anggota kita 501, berarti lebih daripada separuh anggota kita. Akhirnya kita bisa mengajukan PKB. Apa itu PKB? Perjanjian kerja bersama. Kalau sekarang yang berlaku apa? Tidak adanya serikat. PP. Peraturan perusahaan. Apa itu PP? Ada yang tahu tak? Peraturan perusahaan. Ya? Peraturan perusahaan itu kan aturan yang sepihak. Kita dipaksa untuk setuju, padahal kita pun tidak setuju dengan itu. Itu sudah benar juga kan sesuai dengan aturan. Mungkin tidak tahu juga kita PP itu apa isinya pun kita tidak pernah diberitahukan. Pokoknya yang penting bilangnya kamu ini melanggar PP pasal sekian, kamu PHK. Dia juga bilang begitu. Setelah ada serikat tidak mau lagi kita akui PP itu karena itu aturan sepihak. Harus ada kita bentuk itu PKB. Sementara tidak ada PKB, kita pakai undang-undang kerjaan yang sudah baik. Jangan mau kita akui lagi PP yang tidak sesuai dengan aturan. Nanti kalau di PKB itu barulah kita masukkan itu satu beras, masalah cuti hamil, cuti ini, itu, premi dan seterusnya. Ya kan? Kalau dia nanti tidak setuju dengan permintaan kita, ya kita mau ajak aja. Akhirnya kalau sudah ada PKB ini menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak. PKB itu undang-undang bagi kedua belah pihak. Dan PKB itu dibuat nilainya itu minimal itu sama dengan undang-undang. Tapi kalau ngapain juga kita mau bikin PKB kalau nilainya juga sama dengan undang-undang gitu kan? Harusnya lebih baik daripada undang-undang. Contoh di dalam tadi undang-undang ketenagakerjaan itu 12 hari setahun cuti kan? Itu normatif, hak kita itu 12 hari dalam 1 tahun. Terus PKB kita bikin 6 bulan 12 hari cuti, itu boleh. Tapi jangan, yang tidak boleh itu dalam undang-undang 12 hari kita bikin PKB itu cuma 10 hari. Itu nilainya lebih rendah daripada undang-undang. Tidak boleh. Bolehnya itu naik, tidak boleh turun daripada apa undang-undang ketenagakerjaan norma itu. Misalnya basic. Di dalam undang-undang kan sesuai ketentuan itu kan UMK yang berlaku di setiap daerah, ya kan? Kalau di dalam nanti misalnya PKB kita misalnya basic kita misalnya 3,5 juta, 4 juta, ya bisa sah aja. Karena nilainya itu lebih tinggi daripada undang-undang. Itu PR kita sama-sama ke depan, Bapak Ibu. Makanya sampaikanlah berita ini gitu ke teman-teman yang belum hadir hari ini. Mungkin dia karena trauma dan seterusnya tadi kan Bu. Nanti kalau Ibu memang sudah yakin gitu ya. Ya pokoknya niat yang baik aja lah Bu ya. Kita bukan mengajak dia untuk berbuat keburukan ya. Bukan kita ingin mengajak dia berbuat pidana gitu. Kita ini mengajak kebaikan karena kita sadar dia juga saudara kita. Dan dia itu juga orang-orang yang dikurangi haknya, yang tertindas juga. Jadi kita mau keluar dari zona itu ya kita harus memang kerja keras juga Bu. Kita tidak bisa misalnya cuma bisa mengeluh terus apa juga yang kita mau bisa lakukan ini begini ya. Kalau tidak kuat kerja mengundurkan diri aja pulang kampung. Sampai pulang kampung hitung dari nol juga lagi kan. Karena berpikiran begini, apa ubahnya kita orang di penjara kalau misalnya habis gaji, habis bulan habis gaji gitu kan. Terus kalau misalnya ada yang mau pulang lebaran, dia 3 tahun bekerja, dia pulang sekali lebaran ke kampung ke Sulawesi, habis tabungan yang 3 tahun tadi, pulang dia sini tidak ada lagi. Misalnya ada motor digadaikan, dijual sudah untuk ongkos pulang kampung tadi. Jadi gitu terus hidup kita. Bisa-bisa kehidupan kita itu menurun derajat keluarga kita. Karena apa? Kita ini disekolahkan orang tua kita lulus SMA, lulus SMP. Kita ini tidak tahu juga kalau kerja di DLJ ini dengan keadaan seperti itu. Bisa tidak kita menyekolahkan anak kita sampai SMA? Berarti orang tua kita lebih hebat daripada kita. Berarti kita menurun pada hidup kita. Ya kan? Harapan kita apa? Kita bekerja sini banting tulang. Anak kita bisa sampai ke perguruan tinggi. Itu harapan kita, supaya apa? Nanti kita sudah tua, kita bisa bersandar ke anak kita, ya kan? Supaya anak kita juga tidak bekerja kasar seperti itu, gitu kan? Tidak ada pendidikannya gitu, dibodoh-bodohi orang nanti gitu. Semua pasti punya harapan seperti itu. Kalau tidak ya sama juga gitu, sama orang di penjara. Orang di penjara, dia vonis hari ini, karena melakukan kesalahan ini, pidana pasal sekian gitu ya. Kalau dipidana itu 4 tahun penjara. Terus ada 1 orang diterima dia bekerja di DLJ ini. Sama-sama yang satu ini ada 2 orang, satu diterima bekerja di DLJ. Satu masuk penjara. 4 tahun dia di penjara, 4 tahun dia kerja di DLJ yang satunya. Dia di penjara makan tidur goyang kaki. Ya kan? Makan dia, dikasih negara, dijamin oleh negara makannya, nggak akan kelaparan dia. Terus kita yang satunya yang kerja tadi, pagi-pagi jam 6 pagi sudah bangun, ceklok.
Ditekan kerjanya, hujan-hujan panas, mikul. Ya kan? Betul nggak? Ada kesalahan sedikit, diancam begini begitu dengan tekanan seperti itu. Terus apa yang dia dapat? Ya makan juga. Apa yang disimpannya? Tidak ada juga. Terus 4 tahun dia bekerja di sini di PHK tanpa pesangon. Terus tadi itu dia bebas dari penjara, ketemu dia di terminal. Apa kabar? Apa yang kamu punya selama ini? Tidak ada ayahnya. Kamu apa yang kamu punya? Saya di penjara, mau punya apa saya? Ya kan? Kalau seandainya negara tidak menjamin hak kemerdekaan kita seperti itu gitu, kita meskipun sudah kita rebut, ya bagus kita di penjara aja semua gitu. Suami istri satu kamar di penjara itu dikasih negara makan, ya kan gitu. Tapi tidak seperti itu.